Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali daripada hambaku yang pandai bersyukur. Yang pandai bersyukur. Kalimatnya syakur dalam ayat ini. Syakur, pandai bersyukur, dikit. Kalau yang syakir itu yang pernah bersyukur, banyak yang pernah bersyukur. Tapi yang pandai bersyukur dalam artian dia sering sekali bersyukur, senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Qalil kata Allah, sedikit sekali. Nah, ulama tuturkan, bagaimana kita bisa menjadi hamba yang syakur, yang pandai bersyukur? Hamba yang sudah Allah katakan mereka itu tidak banyak, artinya mereka adalah orang-orang istimewa di sisi Allah. Ada 3 syarat. Pertama, kita bersyukur dengan lidah, dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, itu dulu yang pertama, lidah kita dulu. Terus lanjutkan syukur kita dengan hati. Gimana itu? Kata ulama, syukur dengan hati itu caranya adalah meyakini sepenuh hati bahwa semua nikmat yang telah kita dapatkan itu dari Allah. Kalau kita ada pengakuan itu, kita ada ikrar atas hal tersebut dalam hati kita, baru hati kita adalah hati yang telah bersyukur kepada Allah. Ngaku ini nikmat semuanya dari Allah dalam hati. Bukannya kita saat kita punya duit, ini aku ini hasil gawe aku, balik malam dari pagi oleh duit semua ini, kerja keras aku nih, banting tulang terus keringat, seakan-akan itu bukan dari Allah. Di dalam hati, jangan sampai kayak itu tidak bersyukur kepada Allah hati kita artinya. Nah, jadi semua nikmat yang kita dapatkan itu dari Allah. Andai kata kita punya anak sarjana misalnya, oh ini berkat aku selama ini, ya mungkin berkat aku selama ini semangat nyekolakan anak. Kalau dak aku dak jadi anak aku nih, kalau dak aku dak sukses ini anak aku jadi dokter. Inilah kerja keras aku selama ini. Tidak salah ngomong kayak itu, tidak salah sebenarnya. Yang penting jangan kita mentiadakan Allah, tapi balik-balik yo Allah yang bantu, Allah yang mudahkan, Allah yang luluskan anak aku, Allah yang langgengkan, itu baru betul. Kalau Allah dinafikan, disampingkan, ditiadakan, artinya hati kita tidak bersyukur kepada Allah. Siap-siap nikmat yang ada dicabut, dan siap-siap dapat azab dari Allah nanti di akhirat. Banyak mungkin orang-orang yang sudah kaya, duitnya sudah banyak, sudah ibadat dikit, setelah dia kaya sibuk ngurus duit, ngitung duit. Terlebih lagi itu uang yang dia miliki, seakan-akan hatinya itu mengungkapkan bahwa ini hasil jerih payah aku. Sampai-sampai nak sedekah pun sayang kadang-kadang. Apabila itu terjadi, maka dia tidak bersyukur kepada Allah dengan hatinya, walaupun lidahnya mengucap alhamdulillah. Seperti si Qarun. Qarun itu kan pertama kali dia adalah laki-laki miskin, rajin beribadah, sering belajar kepada Nabi Allah Musa. Bahkan kata para ulama, yang paling alim mengenai kitab Taurat, artinya yang paling alim pada masanya itu nomor 3 itu Qarun. Saat dia masih butuh. Yang pertama Nabi Musa yang paling hebat ilmunya. Yang kedua kakak Nabi Musa, Nabi Harun. Yang ketiga siapa yang paling pintar akan isi daripada kitab Taurat selaku firman Allah ketika itu yang masih berlaku? Qarun yang ketiga. Jadi andai kata Nabi Musa meninggal dunia, Nabi Harun pun meninggal dunia, mestinya rujukan Bani Israel dalam agama Qarun. Akan tetapi terjadilah apa yang telah terjadi. Sudah sehebat itu Qarun, tergelincir juga dengan dunia, tergelincir juga. Sudah sehebat itu, sudah segiat itu amat ibadahnya, datang kepada Nabi Allah Musa, wahai Nabi Musa, aku pengen engkau ajarkan kepada aku ilmu yang untuk bikin emas. Nah, ada kan ilmu untuk bikin emas. Nabi Musa tahu ilmunya. Ilmu itu tanpa batas memang. Banyak ilmu yang aneh-aneh, cuma kita tidak tahu. Allah berikan itu ilmu kepada sebagian hambanya yang benar-benar Allah pilih baik, yang bakal tergelincir tidak diberi Allah ilmu itu. Nah ini Qarun tidak diberi Allah ilmu itu, yang diberi Nabi Allah Musa. Datanglah Qarun kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, ajarkan aku
Itu namanya ilmu kimia. Kimia, bukan kimia, bukan. Kalau kimia yang dipelajari di sekolah tidak bisa bikin emas itu. Ini ilmu kimia. Boleh kita lihat di dalam kitab At-Tafsirul Baghawi. Kitab tafsir ada 4 jilid. Itu namanya At-Tafsirul Baghawi. Kisah ini disebutkan di situ. Tepatnya pada surah Al-Qasas, juz 20. Nah, jadi Qarun datang ke Nabiullah Musa. Nabiullah Musa tidak mau ngajarkan. Tidak usah kau belajar ilmu itu. Tidak cocok, kaget kau tergelincir. Kaget kau malas ibadah, sibuk nak bikin emas baik. Kaget kau sungkan nak belajar pula habisnya. Kaget kau timbul jauh pula dari Allah. Tidak. Aku pengen bisa baik. Biar aku tambah rutin lagi ibadah. Tak mikirkan dunia lagi, tak sibuk nyari duit lagi. Duit lah ada siang. Pacak 24 jam aku duit dah banyak tu ibadat baik sudah tambah giat aku bisa ibadat. Allah Musa mengatakan enggak ada. Itu alasan kau saat ini kau bisa ngomong kayak kakek kala yang cerita. Dari kasih oleh Nabi Allah Musa. Akhirnya dia ngakali. Cak mana caranya dia tetap bisa ilmu itu. Dan dia tahu ternyata Nabi Allah Musa ini pernah mengajarkan itu ilmu kepada 2 orang murid Nabi Musa yang paling setia kepada beliau. Yang pertama namanya Yusha' bin Nun, yang kedua Al-Faqir lupa namanya. Jadi intinya ini 2 murid Nabi Musa diajarkan ilmu itu. Tapi separuh-separuh, tidak sampai selesai. Sengaja memang. Tidak diajarkan full satu murid oleh Nabi Allah Musa. Ngapa? Takut lupa juga, terbelikir, sibuk bikin emas baik. Jadi separuh-separuh diajarkan. Yang pertama si A tadi separuh diajarkan, si B diajarkan juga separuh baik cuma. Akhirnya Qarun ini pintar ngomong. Didatangi si A dan si B, sikok-sikok didatangi, dirayu, aku sudah edit kalau Nabi Musa nak belajar dengan kamu. Iya katanya tak apa-apa. Dibudi kenyolah. Sampai akhirnya si A ngajarkan separuh yang pertama. Datang kepada si B mula, diajarkan juga oleh si B ilmu separuh yang keduanya tadi. Sempurna dia belajar dari awal sampai akhir, dari A sampai Z. Bisa bikin emas. Sudah bisa bikin emas, dianya udah sibuk dalam rumah, tak keluar lagi dari rumah. Yang mestinya sholat berjamaah, tak keluar lagi. Mana kalau tak tahu kemana. Aku sakit, apa-apa, pokoknya jarang kejenuhan, batang kejenuhan. Mendep dalam kamar, bikin emas. Sampai emasnya terkumpul, luar biasa, dahsyat banyaknya. Saking banyaknya itu bukan lagi emasnya 1, 2 gudang, 3 gudang penuh, bukan. Bukan, 1 gudang itu 1 kunci. 1 kunci itu untuk 1 gudang yang sudah penuh oleh emas isinya. Berapa ton emasnya 1 gudang itu tidak tahu lagi, banyak. Jadi 1 kunci, 1 gudang. Berapa jumlah kuncinya? Sangat banyak. Banyak dan kuncinya, ribuan. Sampai-sampai saking banyak kuncinya itu tidak bisa diangkat kecuali oleh 40 laki-laki perkasa baru bisa mikul kuncinya. Karungan berarti kuncinya. Bukan 1, 2 karung lagi, nak 40 wong ngangkat baru terangkat. Saking banyak kuncinya. Lah, kalau sikok kunci itu gudang besar penuh dengan emas, berarti emas dia berapa banyak? Peking lah deh. Banyaknya emas. Membludak sudah. Paling banyak mungkin manusia yang pernah ada dari awal Nabi Adam diciptakan sampai kiamat nanti datang, yang paling banyak punya emas itu Qarun. Banyaknya emasnya. Fa inna mafatihahu la tanu'u bil 'usbati ulil quwwah. Kunci-kunci gudangnya si Qarun kata Allah dalam surah Al-Qasas itu baru bisa diangkat dan dipikul oleh 40 laki-laki yang perkasa, mereka punya tubuh. Itu baru bisa mengangkatnya. Nah, jadi kalau uang kayak aderai itu taruh 100 kilo terpikul, mungkinnya terpikul 100. Berarti 4.000 kilo bulan kuncinya. Sikok kunci 1 on ada, tidak nyampe kali. Saking banyak gudangnya, masing-masing gudang udah penuh dengan emas. Mak kayu apa? Kayu di sekolah, kayu ni yang sudah. Tapi sudah sejak dia belajar ilmu itu dia tidak keluar lagi. Sudah ngebos, sudah emas dia miliki banyak, dia tetap tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan kecongkakannya. Udah berubah. Emas sudah banyak, tidak sibuk lagi bikin emas sebenarnya. Cuma sudah berubah, dia punya hati sudah berubah, tidak kayak dulu lagi. Congkak sombong anak buahnya sudah banyak.
Mano galak lagi ketemu Nabi Musa. Sudah kaya raya. Sudah ngerasa dia punya segala sudah. Sampai apa katanya itu? Perkataan si Qarun tadi dikekalkan oleh Allah di dalam Al-Quran, juga surah Al-Qasas. Itu kata si Qarun, qala innama utituhu ala ilmin indi. Oh, ini harta banyak yang aku miliki sekarang ini. Bukannya mudah aku dapatkan. Hasil jerih payah aku, gara-gara aku punya ilmunya. Hasil kerja keras aku, sampai bisa aku numpuk harta sebanyak ini saat ini. Hasil kerja keras aku ini. Tanpa dia sadari, itu omongan apa? Membuatkan dia tidak bisa bersyukur kepada Allah dengan hatinya. Hatinya tidak mengakui bahwa nikmat yang ia miliki dari Allah. Tidak kayak itu dia. Qala innama utitu ala ilmin indi. Ini hasil kerja keras aku. Titik. Tidak ada melibatkan Allah yang menjual aku. Tidak ada ngomong kayak itu. Gara-gara itulah faqasafna bihi wa bidarihi al-ardh. Kami timbun si Qarun masuk ke dalam tanah. Bahkan semua harta dan rumahnya pun ikut masuk ke dalam tanah. Nah, itu turun perintah dari Allah kepada Nabi Allah Musa ketika itu untuk menarik zakat daripada semua umatnya yang kaya-kaya. Turun perintah wajib zakat. Akhirnya Nabi Allah Musa datang pertama kali kepada si Qarun. Kenapa? Karena yang paling banyak hartanya Qarun. Sampai datang Nabi Allah Musa ke Qarun, wahai Qarun, Allah wajibkan kepada kita semua, bukan cuma engkau, untuk menunaikan zakat. Akhirnya dia tidak terima. Oh, mentang-mentang aku kaya, mentang-mentang aku paling banyak hartanya, tiba-tiba sekarang engkau nak meresaku atas nama agama, wahai Musa. Ini sebelum dia tenggelam, sebelum dia dimusnahkan oleh Allah. Sampai kayak itu jawabannya kepada Nabi Allah Musa. Mentang-mentang aku paling kaya, engkau nak membeli harta aku atas nama agama. Tak mau. Tak mau. Akhirnya dia tak mau tadi. Nabi Allah Musa ya balik ke rumah. Sudah tak galak perintah Allah. Dia tak galak, Allah yang musnahkan dia nanti. Nah, Qarun ini ngerasa disakiti oleh Nabi Allah Musa hatinya. Ngerasa diganggu oleh Nabi Musa. Kan dia paling sayang dengan hartanya. Akhirnya dia mengatur rencana dengan anak-anak buahnya. Mengatur rencana untuk menyebab Nabi Musa. Untuk menyebab Nabi Musa. Dengan cara apa? Dengan menggunakan seorang perempuan pelacur. Sudah mereka buat kesepakatan si Qarun dengan anak-anak buahnya untuk mengumpulkan Bani Israel pada keesokan hari. Itu kumpulkan Bani Israel semuanya di lapangan. Ketika itu kita panggil Musa. Kita katakan baik Bani Israel sudah kumpul, pengen dengar khutbah dan ceramah dari engkau, nasihat-nasihat serta wasiat. Keluarlah wahai Musa, berikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Mereka pengen dapat wasiat dan nasihat. Sampai datanglah keesokan hari, mereka kumpulkan Bani Israel yang jumlahnya ratusan ribu, sangat banyak. Nabi Musa dipanggil oleh suruhan Qarun, wahai Musa, Bani Israel sudah berkumpul untuk dengar nasihat dari engkau. Nah, ngapo? Kata hujan kata angin, dia tidak tahu juga. Tiba-tiba mereka kumpul, mungkin rindu akan nasihat dan wasiat darimu. Ya sudah, aku keluar, kata Nabi Allah Musa. Pada saat keluar, ternyata si Qarun sudah buat kesepakatan dengan pelacur yang ada di situ. Terkenal ini perempuan ini jual-jual diri, gawean dia. Kau bakal aku unjuk seberapa banyak harta yang kau inginkan, aku kasih bakal. Satu syarat tadi. Apa kata perempuan itu? Nanti saat Musa sudah keluar di hadapan Bani Israel, kau keluar juga, kau dekati Musa. Kau langsung teriak sekuat kau punya suara. Kau umumkan bahwa Musa sudah berbuat tidak senonoh dengan kau. Sudah bermain apa yang diharamkan oleh Allah. Kau katakan baik. Kau fitnah Musa berzina dengan engkau.
maka aku akan kasih apapun yang kau inginkan. Nah, ini Qarun tadi kan sudah ngerasa terganggu oleh Nabi Musa. Hartonya sudah ingin sedikit padahal berapa persen cuman. Tapi dia ngironya Nabi Musa ingin merampas sebagian daripada hartonya. Jadi ngerasa terusik oleh Nabiullah Musa, dia sudah mulai. Makanya dia atur rencana jahat dan busuk ini. Sampai pada saat itu juga ini perempuan keluar, sudah di hadapan Nabi Musa, tinggal ngomong baik, nangis dia. Allah bikin hati dia ciut dan takut kepada Nabiullah Musa, sehingga dia murungkan niatnya. Nangis dia, langsung ngomong ke Nabiullah Musa, wahai Nabi Musa, aku minta maaf. Ngapo kok tiba-tiba langsung ada di hadapan aku ini, ngapo? Aku lagi ceramah ini. Aku minta maaf nih, hampir baik aku terperosok pada jurang kemaksiatan. Hampir aku mencelakai dirimu. Ngapo memang, kata Nabi Musa, aku ini dibayar. Di hadapan Bani Israel yang lain dia ngaku. Dibayar ngapo? Diceritakannya. Oh, kayak itu. Qarun ternyata yang ngatur semua ini. Jahat dia. Marah Nabi Musa ketika itu, langsung berdoa. Nabi Musa kan kalimullah, bisa bercakap-cakap dengan Allah langsung. Musa langsung munajat kepada Allah. Akhirnya Allah jawab Nabi Musa, wahai Musa, sudah engkau perintahkan apapun kepada bumi, dia bakal nurut kepada engkau. Akhirnya, ya ardu ibla'i, kata Nabi Musa, wahai bumi, telan si Qarun. Langsung masuk sampai mata kaki baru. Telan lagi wahai bumi, sampai ke lutut. Telan lagi wahai bumi, minta maaf dia, kata cerita. Kata Nabi Musa, lah udah kepalang sakit hati. Kepalang jahat ini Qarun ini. Dah ada niat-niat baik lagi sudah dalam hatinya. Sudah memang benar-benar bejat sudah. Telan. Minta maaf, kate-kate, telan lagi bumi sampai ke leher. Sampai akhirnya benar-benar masuk ke dalam perut bumi. Masuk, hancur. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian kufur nikmat, tidak syukur nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, maka tunggu adabku sangatlah pedih, ancaman dari Allah. Dan itu sudah didapatkan oleh si Qarun. Contoh hidupnya yang kita ketahui ceritanya sampai saat ini, ya Qarun. Mata bisa memandang, itu nikmat dari Allah juga, perlu dijaga. Yang haram jangan kita jingok. Yang haram, kati yang tahu juga. Kati yang tahu juga. Paling yang tahu cuma aku sama Allah tu lah. Allah tinggal taubat lah aku habisnya. Oh, itu namanya meremehkan Allah. Besok-besok saat itulah gelap matanya. Padahal tak mati lampu, Allah cabut pandangannya. Waliyadzubillah. Hadirin rahimakumullah, itu sebagian nikmat, sebagian kecil daripada nikmat yang kita sebut. Penciuman hidung kita ini nikmat. Kita kalau Allah cabut penciuman kita ini, nikmat penciuman. Makan kita dah sedap lagi. Lidah yang rasa lemak, cuman aromanya tidak kerasa. Makan cuma separuh kayak rasanya ada. Tidak full. Cobalah saat kita pilek makan, kurang nikmat rasanya. Ngapa penciuman kita tidak ikut merasakan aroma daripada makanan yang nikmat itu. Telinga kita Allah cabut, tidak bisa dengar gini. Mulai langsung beli alat 17 juta, nyempelkan seluruh kuping. 17 juta harganya. Dengarnya tidak full pula. Masih kadang-kadang aku coba keraskan dikit. Padahal sudah beli alat bantu untuk dengar. Nikmat Allah sangat banyak. Mulut kita nih, barat kata bibir bawah ya Allah cabut. Dan ngomong apa kita? Tidak bisa lagi ngomong bibir bawahnya. Nak sok-sok ganteng pula, aman bisa sok-sok ganteng lagi bibir bawah kati, langsung gigi ginuan, sanggup gusi bawah. Malu kita, pakai masker dah lepas lagi sudah. Itu jadi kalau kita nak hitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini sangat banyak. Sangat banyak. Jari kita, ibu jari bayar Allah baik sudah. Fungsi tangan kita tidak maksimal lagi sudah. Tapi alhamdulillah Allah berikan dari kita dilahirkan, Allah tunjuk sampai sekarang tetap ada sama kita. Tidak Allah cabut padahal kita ini tidak luput dari maksiat padahal. Tapi dengan nikmat dan rahmat Allah, tidak Allah cabut nikmat itu dengan kasih sayang dan kelemah lembutannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Jadi cara bersyukur kepada Allah yang kedua itu dengan hati. Yang pertama lidah kita alhamdulillah,
Yang kedua, hati kita meyakini sepenuh hati bahwa semua nikmat yang kita miliki itu dari Allah. Upaya kita memang ada, tapi upaya kita pun dari Allah. Ini kan usahaku. Yang bikin engkau bisa berusaha siapa? Allah. Kalau kata Allah kita tidak bisa berusaha, tidak bakal bisa berusaha kita. Mudah gino. Kalau Allah nak nakdirkan kita ini nyampak sampai belakang kita kebentur. Yang sudah pintar rasanya jadi tidak bisa lagi berpikir. Nyampak dikit baik terpeleset di kamar mandi misalnya. Mudah Allah nak nakdirkan yang kayak itu mudah, tapi tidak Allah lakukan, alhamdulillah. Jadi cara bersyukur yang kedua dengan hati seperti itu tadi. Yang ketiga, cara bersyukur yang ketiga yang jikalau 1 dan 2 kita lakukan terus kita lengkapi lagi dengan yang ketiga, sempurnanya. Kita menjadi hamba yang pandai bersyukur, dan itu tidak banyak. Kalau tidak banyak istimewa artinya. Barang kalau tidak banyak mahal pula. Kalau banyak murah pula. Ini mangga sekarang 8.000 sekilo. Boleh yang manis kita. Ngapa? Banyak. Jadi murah. Kalau tidak banyak, durian ini malah ditutup. Kalau lagi tidak musim, ada durian di sana masih mahal harganya sekilo. Ikoan baca 40-50 ribu. Tidak pula manis pula. Belum musim. Cuman gara-gara barang tidak banyak, mahal. Hamba yang pandai bersyukur tidak banyak, istimewa, mahal, mulia di sisi Allah. Wa qalilun min ibadiy syakur. Sekali kata Allah, hambaku yang pandai bersyukur. Nah, alhamdulillah dengan kita. Kemudian yakini sepenuh hati bahwa setiap nikmat yang kita miliki dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Saat kita berupaya untuk menghasilkannya pun yakinilah bahwa la haula wala quwata illa billah. Tiada daya maupun upaya yang bisa kita lakukan kecuali itu dari Allah. Yang ketiga, kata para ulama, yaitu adalah dengan cara menggunakan setiap nikmat yang kita miliki untuk beribadah kepada Allah. Segala hal yang kita miliki itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan manusia ataupun jin melainkan hanya untuk beribadah. Itu ngartinya, sorong ngartinya ada kalimat hanyanya. Kalau kita belajar ilmu balaghah, ilmu sastra bahasa Arab, itu nanti kemudian ada istithna, ada pemberian arti hanya. Tidaklah aku menciptakan manusia dan juga jin melainkan hanya untuk beribadah. Artinya apa? Untuk ibadah baik kita menciptakan, bukan untuk yang lain. Artinya 24 jam harus ibadah. Iya, harus ibadah. Itu anjuran Allah untuk kita. Cak mana caranya? Mudah dengan niat. Dengan niat yang kita niatkan dalam hati, niat yang baik. Semua amalan yang kita lakukan, semua aktivitas yang kita lakukan akan bisa memiliki nilai ibadahnya. Kalau tidak niat kebaik, tidak biar badan kita tetap sehat. Kalau sehat kita tetap bisa ibadah. Tidur malam sengaja, tidak malam-malam minum biar subuh bisa melek, sholat subuh berjamaah, itu kan kewajiban. Itu tidur kita jadi ibadat. Tidur siang biar bisa kakek aku tahajud tengah malam. Tidur siang ini ibadat. Makan siang balik kerja misalnya, siang-siang makan nyambung nyawa aku biar aku tubuh tetap sehat, tubuh aku, sehingga aku sholat asar bisa, sholat isya bisa, ibadat bisa tetap jaga anak istri, bisa tetap mendidik mereka agar tidak jauh dari agama. Makan siang itu ibadat ini. Kalau kerja cak mana? Kalau kerja tidak usah dibahas. Memang ada hadisnya, orang itu kalau keluar dari rumah selagi coro dia cari nafkah itu betul, tidak salah. Dalam pandangan syariat itu setiap telapak kaki yang dia langkahkan itu dinilai jihad fisabilillah kata Nabi. Kenapa? Karena cari nafkah buat anak istri. Nafkah untuk anak istri hukumnya wajib. Kalau wajib kita usahakan. Boleh pahala wajib artinya kita. Pahala wajib itu lebih hebat 70 kali lipat dari pahala sunnah. Kerjakanlah amalan-amalan sunnah. Bagus pahalanya. Berguna buat kita. Beruntung kalau kita bisa melakukannya. Tapi ingat,
Kalau ada hal yang wajib kita lakukan, pahalanya 70 kali lipat lebih hebat ketimbang amalan-amalan sunnah. Termasuk amalan wajib apa? Cari nafkah buat anak istri. Keluar dari rumah kerja, ibadah itu. Yang penting apa? Niat kita tulus untuk menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah.